Ya, kegiatannya, Bu? hari ini saya hadir di acara Simbi Niaga. Kenapa saya hadir? Karena saya mensupport. Karena memang sudah terbukti bahwa dari tahun ke tahun memang konsistensinya sangat terlihat, bukan hanya tentang di lingkungan aja, tapi beberapa program ya, dukungan untuk pemerintah pun juga disupport ya. Jadi saya fokus di lingkungan, di sini saya melihat sangat baik sekali, positif message untuk masyarakat, bagaimana cara kita menjaga lingkungan tanpa paksaan, tanpa suruhan, tapi memang sadar bahwa lingkungan itu adalah sebuah kewajiban buat kita, untuk menjalani hari demi hari. Jadi saya di sini hadir untuk mendukung penuh siapapun yang ingin merubah pola hidupnya menjadi lebih ramah lingkungan, pasti saya ada. Seperti apa sih support yang realnya dari ini yang Mbak Ani rasakan Support real dalam arti? dalam mendukung lingkungan? Ya, kalau support real untuk lingkungan, pastinya sudah 8 tahun saya bersama teman saya di Initiate Training Room buat yayasan namanya Sea Soldier, beserta 15 kota lainnya di Surabaya, Pacitan, Tegal, banyak deh gitu teman-teman yang memang dari segala profesi dan umur itu, kita mencoba bikin program itu, program mangrove, program bersih pantai, bersih lingkungan, kemudian masuk ke sekolah-sekolah, ya. Dan itu untuk semua umur, semua gender, semua bisa melakukan dan ikutan gitu. Tinggal mau nggak ikutan terlibat dengan yayasannya, bukan hanya di Sea Soldier aja, tapi yayasan lain banyak tuh, NGO-NGO lainnya juga banyak yang sangat positif. Tapi kita sebagai masyarakat luas mau nggak terlibat. Nah, itu yang luasnya. Tapi untuk sadar bahwa sebelum ke acara-acara yang lebih luas, ke dalam diri kita dulu deh, kita ini udah ngapain aja sih gitu. Mungkin dari rumah bisa lah dilakukan sebuah perubahan. Mungkin belum pernah melakukan pemilahan sampah, bolehlah coba-coba pemilahan sampah. Mau ekstrim lagi, cobalah ngompos di rumah dengan sisa-sisa buah. Tiap pagi pasti bikin jus kan, gitu, coba dibikin tuh hasil-hasil sisa makanan buah-buahannya dikomposin, terus dapat sarinya itu kan untuk tanaman juga. Kemudian konsisten juga bawa mungkin box makanan sendiri, karena kan tahu ya tiap kali kita duduk pasti akan ada bekal yang kita bawa ke rumah. Boleh lah, kalau udah tahu nih ritme tiap hari begitu, boleh dicoba konsisten, tantang diri aja, mau nyobain gitu, lumayan lah ngurangin kos juga tuh. Kalau boleh di sini apa sih yang dilakukan secara pribadi, nggak ada standar khusus nggak sih? Kalau standar khusus sebenarnya nggak ada ya. Aku merasa ngelakuin ini untuk kenyamanan aku sama kesehatan aku aja. Jadi ya seperti tadi saya sharing, saya ingin sehat, saya ingin lingkungan saya harus lingkungan saya sehat. Ya, lingkungan terdekat adalah keluarga. Di mana keluarga? Di rumah. Di rumah apa yang perlu dilakukan? Pemilahan sampah, kemudian itu sesuai kategori, kemudian aku juga ngompos. Nah, ini sekarang kan anak-anakku kan juga ngelihat gitu. Nah, sebelum anak-anak ada kan Dimas pun juga jadi partnerku untuk mengelola rumah dan persampahan, dan bukan hanya di rumah aja, tapi di kompleksku juga semua udah ngelakuin pemilahan sampah. Keluar rumah pun udah bawa tumbler sendiri karena tahu bahwa di luar nanti akan ada botol plastik, kalau nggak habis kan sayang, jadi kita bisa taruh ke tumbler kita. Itu kan udah sangat membantu. Dengan kita bawa kayak gitu aja, kita membuktikan diri pada diri kita sendiri, itu otomatis orang di luar situ akan melihat kita sebagai contoh. Jadi yang penting konsisten, mau mencoba, itu udah hal yang baik banget buat kita sama lingkungan kita. Karena jaga lingkungan itu kewajiban ya, bukan pilihan, bukan tugas pemerintah, bukan tugas NGO, bukan tugas teman-temanku cinta lingkungan, bukan. Itu tugas bersama semua, dan hasilnya buat diri kita sendiri kok gitu. Tapi Untuk manfaatnya alasan sejauh ini awal buat Kanadi sendiri seperti apa sih? Apalagi dari segi budget apa segala macam. Kalau manfaatnya, aku happy merasa berguna untuk bumi ini, dan ada bekal nanti saat aku dipanggil, aku bisa membekali untuk anak dan orang-orang sekitar aku, bahwa jaga lingkungan itu bukan suatu yang akan menyita banyak waktu kok, tapi gimana caranya ini cari yang nyaman terus bisa diterapin dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita kan happy ya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dan bisa berguna bagi banyak orang. Jadi pertama itu adalah perjalanan spiritualku menjaga bumi ini dengan melakukan sebuah perubahan pada diriku sendiri, kemudian sekitar aku. Terus
Aku lihat di Sea Soldier di yayasan aku banyak teman-teman yang berubah yang dari nol, yang benar-benar dulu masa bodoh sekarang udah mendingan. Itu adalah sebuah kebanggaan buat diriku sendiri bahwa orang tuh bisa kok berubah, tinggal mau nggak waktunya ngasih sedikit untuk belajar, kemudian mungkin salah-salah dikit terus ke belakangnya menjadi sebuah pola hidup, jadi kebiasaan kan. Itu yang sebenarnya aku butuhkan dan lingkungan butuhkan. Kenapa aku butuhkan? Karena itu yang membuat motivasi hidup aku menjadi lebih berwarna, lebih seru dalam hidup ini. Karena tujuan hidup kan memang memberikan warna dalam kehidupan, gitu. Ini kan berkelanjutan Kanadinya, jadi berimbas ke pengeluaran juga nggak sih, maksudnya jadi menekan pengeluaran Pasti. yang biasanya tinggi? Pastinya ada pengeluaran yang tinggi sekali, ada yang sangat rendah. Kenapa bisa dibilang dua, tinggi dan rendah itu? Kalau rendah kita bisa menggunakan yang fast fashion ini menjadi upcycle semuanya. Karena itu fashion tuh selalu jalan terus kan. Nah, gimana caranya kita menggunakan barang-barang lama kita ini yang udah tidak terpakai, kita potong-potong menjadi upcycle, menjadi sebuah model baru atau baju baru. Nah, itu bisa menjadi tinggi harganya kalau dijual. Nah, dan barang-barang yang sustain itu kan sekarang ini karena lagi booming, kadang-kadang suka kasih harganya tinggi banget ya gitu. Itu menjadi pengeluarannya tinggi karena pengen menyimbangin kesustainan semuanya itu kayak. Nah, tapi kita bisa tahu bahwa untuk mendapat yang rendah, pengeluaran yang rendah, dengan kita konsistensi ya bahwa botol minum sendiri, terus bawa box sendiri, terus masak sendiri, itu akan pengeluarannya akan berkurang. Jadi bagaimana cara kita memilih yang terbaik aja. Nah, mungkin yang harus dibenarkan mindsetnya adalah terkadang nih ada plastik nih banyak di depan kita. Wah, terus gimana nih? Nanti kalau pakai nanti nggak sustain lagi. Nanti kita merusak lingkungan ya. Gimana caranya gitu. Nah, mungkin yang terbaik adalah yang harus punya mindset baru adalah dari dua pilihan, pilihlah yang lebih bijak. Yang mana? Itu sudah menunjukkan kita menyuarakan save our planet gitu. Itu udah bijak dan itu bisa terbantu banget lingkungan. Jadi bukan berarti kita bilang enggak, saya nggak mau menggunakan plastik. Enggak, pokoknya rumah saya nggak boleh ada plastik. Coba dilihat berapa banyak plastik yang ada di rumah. Handphone kita dari plastik, kemudian obat-obatan semua dari plastik, perintilan mobil-mobilan kita semua dari plastik. Apakah mau balik ke zaman batu yang nggak ada plastiknya? Kalau saya sih, saya enggak ya. Tapi yang membedakan kita dengan orang yang masa bodoh adalah kita mau lebih bijak tidak gitu. Kita mau mengatur waste management kita enggak. Itu sebenarnya dibutuhkan. Jangan salahkan plastik. Plastik mah nggak salah. Dia hadir untuk kita untuk mempermudah, tapi yang harus dibedakan adalah manusianya dengan waste manajemennya. Oke, Mbak, ini kayaknya kehidupan pribadi kan lingkungan jadi berwarna, tapi kehidupan secara pribadi sendiri juga berwarna dengan dirinya sekecil ini. Seperti apa sih sekarang makin? Di rumah semakin heboh gitu. Memang sangat berwarna sekarang, berwarna dengan teriak-teriakan, seru-seruan, terus begadang. Ya, itu hal yang wajar dan itu proses kehidupan dan saya sangat menikmati proses itu gitu. Dan apa yang saya kerjakan seperti saat ini, saya juga bawa yang paling kecil gitu karena masih 1 bulan ya gitu. Tidak ada masalah selama saya yakin memang ini tempatnya nyaman juga untuk bisa dibawa gitu. Dan saya pun udah mengajarkan apa yang saya lakukan ini kepada anak pertama saya. Pelan-pelan aja gitu, nggak perlu yang harus ekstrim, saya nggak mau yang ekstrim. Yang cepet-cepet semua akan cepet-cepet hilang juga, jadi santai aja gitu. Sebenarnya apa sih bawa anak kerja? Sebenarnya serunya bawa anak kerja ya dekat dengan ibunya, tapi ya kita lihat juga ya kalau anak di umur 2 tahun 3 tahun kan masih teriak-teriak, kalau butuh fokus kan tidak bisa gitu. Tapi kalau ini kan sekarang masih menyusui, jadi kita bawa. Tapi ya sebisa mungkin apa yang saya kerjakan, suami saya kerjakan, anak-anak mengerti bahwa kita berada di dunia entertain, terus saya juga fokus di lingkungan. Ini yang harus kita sadari betul bahwa itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Tapi anak itu harus punya pilihannya masing-masing. Dia tidak perlu, atau kalau tidak mau mengikuti apa yang dikerjakan oleh orang tua, itu sangat tidak masalah. Biarlah mereka dengan pilihannya, kita tinggal ngebimbingnya doang kok. Gitu. Kalau buat saya gitu ya. Tapi makin menyeleksi pekerjaan ya sih, karena kan masih anak-anak masih. Kalau menseleksi iya, kalau dulu mah bener-bener di pelosok-pelosok saya jabanin gitu. Kalau sekarang mungkin belum bisa
bawa anak ke bener-bener perjalanan sampai 1 harian penuh gitu, itu mungkin belum bisa ya gitu, kayak ke Derawan gitu kan, itu kan cukup jauh gitu, itu bisa 1 harian penuh gitu, itu mungkin belum bisa gitu. Tapi yang mungkin jalan darat mungkin bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu, kayak ke Jogja itu 6 jam nih kayaknya udah bisa gitu. Tapi karena ada si baby yang belum bisa, pasti akan terseleksi, tapi nanti akan terbuka lagi untuk waktu yang tepat lah gitu, pastilah. Tapi ngurusin anak nih bagi waktu sama suami gimana sih ngurusin anak? Kan ada 2 nih, bagi tugasnya gimana gitu? Bagi tugasnya, yang gede itu sama Dimas, biasanya tidur sama Dimas, yang kecil sama aku, tapi kita kamarnya sebelahan gitu. Terus baginya juga mandi ganti-gantian, siapa yang lagi megang si baby, si kecil gitu. Terus Dimas sih cukup ambil andil ya gitu, kayak kalau saya lagi nggak bisa pegang, kita ada asisten rumah tangga juga gitu. Tapi saat dia lagi pulang ya mau nggak mau kan saya sama Dimas gitu ya, Dimas ya mandiin, terkadang kalau dia buang air ya Dimas juga yang kerjain, kemudian juga mandiin, makanan juga Dimas yang nemenin, terus gantian lagi gitu. Terus kalau baby lagi tidur dia nemenin, saya yang main dengan anak pertama. Ya begitulah, kayak semua orang tua menghadapi hal yang sama gitu, bagaimana komunikasinya aja gitu. Dan yang paling penting kan ibu pasti akan kurang tidur gitu, bapaknya juga pasti kurang tidur karena kan mungkin anaknya malam tidur belum bisa kayak kita gitu ya, deep sleep terus. Nah jadi ya bagaimana cara menahan emosi supaya tidak bludak aja karena kurangnya tidur itu. Sempat ngalamin baby blues nggak sih? Aku nggak tahu ya baby blues itu gimana, maksudnya kayak seperti apa gitu loh. Tapi karena ya merasa sendiri ya, itu kayak merasa sendiri, merasa jauh. Nah amin saya punya support system yang sangat baik ya dari keluarga saya dan keluarga Dimas, mereka selalu ada, Dimas pun juga selalu ada, jadi saya merasa tidak sendiri. Terus kalau saya butuh bantuan saya minta tolong ke mereka gitu. Tipe suaminya care banget ya sama istrinya, jadi bisa merasa support psikologisnya. Dimas turun langsung karena dia tidak mau kehilangan momen ini ya, karena memang sekarang aja anak yang pertama udah mau 2 tahun. 1 tahun, 2 tahun kemarin kemana gitu, cepet sekali gitu. Jadi dia sebenarnya tidak mau kehilangan momen gitu, momen untuk ya perkembangan anak ini gitu. Full ASI kan? Amin, full ASI, mudah-mudahan ya. Tapi itu mungkin karena dia salah satu artis yang mungkin dari hamil sampai melahirkan badan tetap stabil, itu kan menjaga makannya, makanya itu Jaga makan ya gimana? mungkin menjaga makan dengan pola sehat pas hamil sampai melahirkan, apa seperti apa sih kan aja? Mungkin amin ya, saya tidak terlalu sulit untuk apa ya, pada saat setelah melahirkan balik lagi ke ukuran normal ya, tetap masih tinggi angka, maksudnya masih timbangannya masih tinggi. Tapi saya lebih fokus ke nutrisinya itu, benar sih, makan sehatnya. Makan sehat bukan berarti yang harus beli yang selalu yang ya, apa ya, yang itu pengeluaran akan tinggi sih kalau saya selalu beli gitu. Jadi sebisa mungkin saya bikin di rumah gitu. Saya minta Mbak juga bikinin di rumah gitu. Kalau saya lagi pegang anak, terus saya percaya sama olahraga sih gitu. Olahraga dengan jalan pagi, maksudnya jalan aja, jalan bukan lari ya. Kalau lari mungkin terlalu berat ya, karena udah lama kan nggak olahraga. Jadi mungkin jalan cepet, abis itu mah yoga. Saya percaya sih kekuatan olahraga itu benar-benar ngejaga kita dari dalam sama luar sih, dan kita fresh gitu mukanya juga gitu. Tapi pas Terakhir buat anak-anak ini cemburu nggak sih, yang anak pertama kan tidur sama ayahnya beda kamar? Pasti jelas pasti ada ya, tapi anak saya yang pertama jiwa so sweet ya, dia benar-benar nyiumin adiknya. Terus kalau saya kasih tahu, saya pegang jala dulu ya anak kedua gitu, karena masih harus menyusui gitu. Boleh? Aku pasti tanya dulu ke jiwa. Aku selalu tanya, boleh tidak ibu ini sama jala? Boleh. Terus boleh nggak ibu tidur sama jala? Boleh gitu. Jadi aku nggak mau, sebisa mungkin nggak ada jarak ya. Memang susah gitu saat dua-duanya lagi berteriak gitu. Tapi sebisa mungkin karena yang pertama udah bisa diajak bicara, saya selalu nanya dulu gitu, boleh nggak ibu pergi dulu ke dokter sama jala? Boleh. Jadi dia nggak takut kalau aku pergi gitu. Kayak gini tadi saya pergi dulu ya, ibu pergi dulu kerja, boleh ya? Boleh. Tuh. 2 pertanyaan lagi kali ya? mungkin Kak Nadine berarti sekarang masih setelah pasca melahirkan masih rutin
yoga balik lagi atau seperti apa, atau ditunda dulu sampai Mungkin tidak intens, tapi setidaknya yoga-yoga tipis, stretching, jalan di kompleks itu udah aku terapin sih. Karena memang beda badannya sih, berasanya lebih fresh ya. Apalagi gendong bayi kan ini lumayan pegel nih gitu. Nah, mulai harus sedikit stretching dan berenang tipis-tipis lah gitu, boleh lah. kelas sekolah nggak sih Kak, yang Apa? Yang pertama udah mulai sekolah ya, sensori gitu ya. Mas, kemarin saya baru masukin kelas olahraga karena anaknya aktif banget. Dia butuh guling-gulingan di tempat yang tepat gitu. Dan yes, kita harus memberikan tempat untuk anak pertama ya. Ya harus tersalurkan, kalau tidak uring-uringan di rumah pasti, dan tidurnya malam. Dan kebetulan Jiwa selalu jam 7 malam tuh selalu udah masuk kamar, maksimum jam 9, setengah 10 itu udah harus tidur. Karena saya membiasakan di bawah jam 12 dia udah harus tidur. Jiwa sendiri olahraga apa nih Kak? Jiwa sendiri olahraga. Jiwa, tuh dia koprol, terus main balance, apalagi tarik-tarikan, terus dia karena udah bisa naik sepeda ya, jadi dia nyari tempat yang selalu ada ketinggian dan high speednya juga dia cari, karena selalu dibawa sama babanya, sama Dimas, naik Vespa gitu keliling-keliling kompleks. Jadi dia tahu yang namanya kecepatan tuh apa gitu. Udah ya teman-teman ya, udah. Karena Ya, thank you. Terima kasih. Kemudian